Bisa aja umpamanya suatu daerah tersebut itu masih melakukan perbuatan-perbuatan musyrik. Umpamanya melakukan perdukunan itu kuat, di daerah itu kuat. Ya itu dikasih bencana sama Allah, normal-normal aja, itu ditegur sama Allah Ta'ala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Pemirsa Siraman Kolbu dimanapun berada, ibu-ibu, bapak-bapak semuanya yang menyaksikan acara ini, gimana kabarnya? Sehat semuanya ya, mudah-mudahan senantiasa dimudahkan segala urusannya oleh Allah Subhanahu Wa Taala, baik di dunia ini maupun di akhirat kelak. Senang sekali saya Bobi Maulana juga Pak Ustadz Danu bisa menemani pemirsa semua di program kesayangan kita di Malai kalau bukan di Siraman Kolbu, sejukan hati. Alhamdulillah. Pak Ustadz, alhamdulillah dari Siraman Kolbu kita semua, khususnya saya pribadi, belajar bagaimana cara memperbaiki akhlak, ya Pak Ustadz ya. Insya Allah. Melihat apa yang terjadi dalam diri kita dari sisi akhlak, baik sakit, kemudian perkara apapun kita bisa melihat dari sisi akhlak. Ketika memang seseorang itu belum terlalu ngeh gitu Pak Ustadz ya, belum terlalu berpikir bahwa oh apakah saya ada salah gitu. Nah biasanya dalam jangka waktu tertentu, Allahu alam, Allah biasanya memberikan peringatan gitu. Teguran. Teguran, betul. Teguran itu bermacam-macam. Tema kita pagi hari ini adalah teguran Allah melalui bencana alam nih Pak Ustadz. Ini seperti apa terkait temanya? Silakan tausiahnya Pak Ustadz Danu. Terima kasih Mas Bobi. Sama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, mudah-mudahan di pagi hari ini Allah memberikan kesehatan dan juga hidayahnya kepada kita sekalian. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah, tema kita bagus sekali, teguran Allah melalui bencana alam. Yep. Ya, bencana alam suatu negara. Bencana alam yang besar itu bisa kita sedikitkan kalau itu sama seperti sakit di dalam tubuh kita. Ya, sakit di dalam tubuh kita. Nah, disinilah kita harus paham kalau sakit atau bencana itu sebenarnya mirip-mirip aja. Kalau sakit atau bencana sudah dituliskan dalam Quran, salah satunya adalah wa ma asabakum min musibatin fa bima kasabat aydikum. Apa saja musibah yang kau terima itu disebabkan dari buah tanganmu sendiri. Di sini saya menerangkan, tidak mau menyalahkan teman-teman saudara kita yang kena musibah. Enggak, ayo kita kembali pada Allah. Kan gitu ya, ayo kita kembali pada Allah Ta'ala, koreksi, muhasabah, evaluasi. Kalau sakit pada tubuh kita berarti ada yang salah. Umpamanya kita lagi batuk nih, berarti kita lagi tidak bagus, berbulan-bulan atau bertahun-tahun itu bicara kita tidak bagus. Iya, tidak bagus. Kalau kita sakit pusing berarti cara berpikir kita tidak bagus. Nah, bencana alam sama. Kalau sakit di tubuh berarti kita sendiri yang harus mohon ampun kepada Allah Ta'ala. Yep. Cuma kalau bencana alam ini kan tetap ada suatu negara, ada pimpinannya, ada perangkatnya, kemudian dan juga ada rakyat-rakyatnya, kan gitu ya. Yeah. Jadi di sini semuanya menyatu, antara rakyat dengan pimpinan itu menyatu. Nah khususnya kalau rakyatnya, kalau secara personal itu tubuhnya yang diberi teguran oleh Allah Ta'ala. Tetapi kalau negara yang diberi teguran itu dengan bencana. Bisa aja umpamanya suatu daerah tersebut itu masih melakukan perbuatan-perbuatan musyrik. Umpamanya melakukan perdukunan itu kuat, di daerah itu kuat. Ya itu dikasih bencana sama Allah, normal-normal aja, itu ditegur sama Allah Ta'ala. Dia sholat tapi dia juga melakukan seperti itu umpamanya. Ya. Bisa aja di daerah tersebut nih orangnya umpamanya kelihatan Islami, kelihatannya. Tapi nggak taunya di balik dia itu melakukan ibadah-ibadah itu, dia banyak kesombongan. Nah normal aja itu nanti ditegur oleh Allah Ta'ala. Lewat bencana. Lewat gitu. Bencana, karena hampir semuanya begitu. Bangga dengan begini, bangga dengan begini, bangga dengan begini. Itu sama. Sebenarnya itu juga kita harus pahami bahwa bencana inilah sebenarnya kita harus evaluasi. Siapa? Semuanya. Jadi ya dari mulai rakyatnya, kemudian sampai ke arah pimpinan. Nah pimpinan juga sama. Cuma saat ini biasanya itu pimpinan itu tentang masalah-masalah agama itu sulit disentuh gitu loh. Jadi pimpinan itu sulit disentuh dengan agama itu sulit karena rata-rata biasanya dia pakai otak, pakai rasionya. Jadi sulit disentuh dengan agama itu sulit sekali. Taunya pimpinan itu agama itu sholat, udah. Agama itu puasa di bulan Ramadan, udah dianggap udah aja. Tapi persoalan yang lain belum tentu, masalah akhlak ya belum tentu, masalah dinasihatin belum tentu, semuanya banyak ya. Nah, kalau ini
memang harus kita serahkan kepada pimpinan ya. Jadi yang memimpin negara masing-masing itu gimana orangnya. Jangan lupa, jangan berpikir bahwa itu ada negara yang momennya non-muslim tapi dia nggak kena bencana. Jangan cerita masalah itu hanya Allah Ta'ala. Kita cerita tentang kita. Wong besok itu kita juga mau, kita momennya masuk surga besok, nggak akan mungkin kok ngajak yang lain-lain yang di neraka. Itu kok di neraka yuk dimasukkan ke surga kan nggak akan ngomong besok. Allah punya tujuan. Allah punya tujuan, punya ini masing-masing. Jadi ayo kita berusaha, dan bagi yang terkena bencana ya saya ikut prihatin. Intinya ayolah kita kembali kepada Allah. Mudah-mudahan dengan kita kembali bersama-sama, mudah-mudahan lingkungan kita tidak terkena bencana. Itu ada kuncinya ya, amin. Ya Allah, amin. Allahu a'lam. Allahu a'lam. Subhanallah. Pak Ustadz, terima kasih tausiahnya. Insya Allah. Selanjutnya akan berikan tausiah kepada kita. Temanya teguran Allah melalui bencana alam. Kita persilakan Ustadz Abe Gifran. Silakan Ustadz. Ya Rabbi salli ala Muhammad. Ya Rabbi salli alaihi wasallim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdillah. La haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Yang sama kita hormati guru kita sama-sama Al-Ustaz Danu, mudah-mudahan dirahmati oleh Allah. Amin. Yang sama kita hormati Mas Mobi, mudah-mudahan dimuliakan oleh Allah. Amin. Segenap para pemirsa dimanapun berada, mudah-mudahan pagi ini Allah Subhanahu Wa Taala jaga hidup kita, jaga hati kita, jaga amal kita, sehingga semuanya diniatkan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini tema yang akan kita angkat adalah teguran Allah melalui bencana alam. Bahwasanya alam ini merupakan min ayatillah, kebesaran dari Allah Subhanahu wa taala yang disiapkan oleh Allah. Seluruh alam ini menjadi fasilitas bagi setiap manusia. Oleh karenanya ketika orang itu memanfaatkan alam ini sebagai satu hal yang baik, tentunya alam ini pun akan bersahabat dengan mereka. Tapi ketika alam ini tidak disesuaikan dengan kebutuhan manusia, sehingganya alam itu pun bisa menjadi bencana buat orang-orang yang tinggal pada alam itu sendiri. Bagaimana Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita, zaharul fasadu fil bahri wal bar bima kasabat aidinas. Terjadinya kerusakan di muka bumi ini, di lautan, di daratan, ini disebabkan karena tangan-tangan manusia itu sendiri. Oleh karenanya, andai kita beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tentunya dalam mensyukuri nikmat Allah ini tidak akan pernah kita menghancurkan alam itu. Tapi tidak sedikit manusia hamba Allah yang mereka diberikan banyak nikmat, mereka malah menzolimi alam itu, mereka malah menzolimi tempat itu, mereka malah menghancurkan tempat itu. Sehingganya apa yang terjadi, jangan menyalahkan Allah dulu, boleh jadi itu sebab karena kerusakan tangan kita. Lihat Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepada para nabi-nabi terdahulu, di mana ketika Nabi Nuh memberikan pengetahuan tentang keesaan Allah, namun umatnya saat itu tidak menerima, sehingganya Allah turunkan banjir bandang kepadanya. Oleh karenanya ketika ada ujian yang Allah turunkan kepada kita, bukan lantas karena itu semata-mata hanya kejadian biasa, boleh jadi karena kita jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingganya manusia diuji oleh Allah. Ketika mereka beriman, maka turunlah ujian. Ujian ini sebagai pengingat bagi mereka yang beriman. Ada orang yang sering maksiat, maka bencananya adalah Allah kasih teguran, sehingga dengan teguran itu dia mampu kembali kepada Allah. Yang jangan adalah bagaimana kita menjauhi dari azab Allah Subhanahu wa taala, karena azab ini akan diturunkan oleh Allah kepada mereka-mereka yang tidak beriman kepada Allah. Semoganya kita dikuatkan iman, dan mudah-mudahan ujian bencana apapun tidak menjadikan kita lupa kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah Pak Ustadz Abe. Terima kasih sekali. Silakan kembali ke tempat duduknya. Pemirsa, musibah apa saja yang menimpa setiap orang itu disebabkan karena kesalahan atau buah tangan orang itu sendiri ya. Kalau dalam tubuh kita ada penyakit, berarti Allah ingin mengingatkan dari sisi akhlak, tinggal dilihat di sebelah mana sakitnya. Dalam suatu negara, dalam suatu wilayah, pasti juga sama. Ada kerusakan yang dibuat, ada kesalahan yang kita buat, sehingga Allah ingin mengingatkan,
dengan lebih banyak orang, kalau lebih seperti itu Pak Ustadz ya. Mudah-mudahan intinya kita bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah, agar Allah selalu melindungi kita dimanapun kita berada, dan Allah ridho akan setiap apa yang kita lakukan. Amin, Allahumma amin. Sekali lagi terima kasih tausiahnya.